Selamat datang di Bukan Omon-Omon. Isinya daging semua. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Karena biasanya kita kedatangan tamu perusahaan swasta. Nih sekarang BUMN. Kita kenalkan, ada Mbak Uni, Mbak Rifda dari Rumah BUMN. Sekarang 2 orang ya? Sekarang 2 orang, biasa 1. Kita perdana banget, 2 orang. 2 orang. Nah, spesial ya? Spesial banget. Spesial. Nah, Mbak Uni, Mbak Rifda, boleh dong satu-satu. Mulai dari Mbak Rifda dulu. Boleh perkenalkan diri, sama lagi sibuk ngapain aja nih. Oke, halo semua. Nama aku Durianto Rifda, biasa dipanggil Rifda. Saat ini aku bergabung di tim Rumah BUMN Kota Bandung, di bawah naungan Bank BRI. Iya, betul. Halo juga semuanya, aku Sri Wahyuni, biasa dipanggil Uni. Aku juga tergabung dalam tim Rumah BUMN, tepatnya divisi Event dan Partnership under BRI. Wih, gila. Hawa aura. Waduh, BUMN bro. Pengen orang-orang ya. Tak. Berarti Mbak Uni sekarang sama Mbak Rifda ini concern terkait dengan problem yang ada di Indonesia nih kan, terutama pada bidang kewirausahaan nih. Dan mungkin bisa Mbak selesaikan dengan media Rumah BUMN ini atau bagaimana? Boleh Mbak Uni dulu? Oke. Sip. Jadi concern dari Rumah BUMN ini tuh melaksanakan pendampingan kepada para UMKM, tapi mayoritasnya kita fokus ke usaha skala mikro ya, yang masih memerlukan beberapa pendampingan terkait berbagai aspek. Adapun itu dari entah itu pemasaran, supply chain, seterusnya tuh financing dan lain-lain. Maka dari itu kami sebisa mungkin memprovide berbagai bentuk pelatihan baik itu offline maupun online untuk para pelaku UMKM ini agar bisa scale up gitu. Oke. Mbak Rifda mau menambahkan? Jadi mungkin lebih ke Rumah BUMN itu apa kali ya? Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu gitu ya. Iya, betul. Jadi Rumah BUMN itu wadah bagi para UMKM untuk kita naikin kelas gitu. Kita kembangkan, kita gali nih potensinya, kita didik juga mereka dengan tadi yang Mbak Uni udah sebutkan, pelatihan online maupun offline, baik seminar, webinar, workshop, pelatihan gitu. Jadi merekanya juga berkembang dan bisa scale up dan go global. Wih, skalanya udah go global bro, bukan lokal lagi ya. Lokal lagi, go global. Aku mau nanya dong nih Mbak, bahkan Mbak Rifda udah sejak kapan sih masuk di Rumah BUMN sama specifically job-nya itu ngapain gitu Mbak, biar orang-orang pada tahu. Oke, jadi aku di Rumah BUMN itu di divisi Event and Partnership sama Mbak Uni juga ya Mbak. Nah di situ kan kita ada target event gitu di tiap bulannya. Nah seperti event yang tadi online maupun offline. Nah kita jadi ngadain event itu, terus kerja sama dengan company-company lain. Terus kemarin kayak baru kerja sama Telkom juga ya Mbak, Telkom Bandung. Terus Evermos juga kalau Mas Mbak tahu. Terus Tokopedia juga gitu. Tokopedia juga? Jadi orang Tokopedianya langsung dari Jakarta kita datengin buat jadi narasumber di kita. Kayak seminar tapi atau apa tuh, online webinar atau apa tuh? Kemarin kita workshop langsung di kantor kita di Rumah BUMN gitu. Tapi kalau Mbak Uni di Rumah BUMN sendiri apakah beda atau sama nih? Job desk-nya sama. Ya kita maksudnya diuntungkan juga dengan punya banyak rekan-rekan yang punya kapabilitas di bidang usaha kecil dan menengah juga, dan kakak-kakak alumni, sehingga mempermudah kita ya untuk memprovide Rumah BUMN ini mendatangkan pemateri-pemateri yang kompeten gitu. Biar bisa scale up. Yes. Nambah wawasan lah ya. Nama wawasan. Go global ini bukan lokal lagi udah Tapi impor emang berarti ya. bener sih, soalnya kan ini kan kemarin juga UMKM under binaan BRI ini tuh memang diarahkan maksudnya untuk mengikuti expo yang dilaksanakan di ISBSD, sehingga memang beberapa UMKM yang lolos kurasi juga memang sudah layak ekspor gitu, sehingga program-program kedepannya juga diarahkan bahwa agar lebih banyak lagi nih UMKM yang punya kapabilitas sampai sana gitu. Tadi di SBSD udah berjalan atau Sudah acara tahun Kayak event tahun kemarin. Tahun 2025 ini. 2025. Baru berarti. Baru. Tahun ini. Gitu. bakal ada lagi atau Annually dilaksanakan sih ini tuh, jadi pasti akan dilaksanakan lagi gitu. Cuma mungkin perubahan venue aja dan perubahan juga tenannya mungkin dari UMKM yang
biar terus rolling dan iya. Soalnya biasanya kalau udah dipamerin kan orang-orang banyak lihat ada yang menarik nggak sih di situ kan? Exposure Ya, gitu. benar-benar. Terus bahas tentang Go Global tadi ya Mas. Ya. Jadi salah satu visi misi Rumah BUMN itu kita emang ada 4 Go. Jadi yang pertama itu Go Modern. Jadi untuk UMKM-nya ini emang diarahkan untuk modernisasi. Itu kan banyak yang UMKM memang dia dari skala tradisional banget gitu. Nah kita arahkan untuk modernisasi. Terus yang kedua yaitu digitalisasi, yang dimana kita arahkan juga mereka untuk bisa bikin sosial media kayak WA bisnis, Instagram bisnis, TikTok Shop, gitu-gitu. Nah makanya tadi kayak kita ngundang juga orang dari TikTok Shop untuk jadi narasumber. Terus yang ketiga yaitu Go Online. Jadi diarahkan juga mereka untuk punya marketplace gitu kan, ya e-commerce gitu, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Terus yang keempat baru Go Global gitu. Jadi emang hasil akhirnya biar mereka bisa ekspor. Betul. Berarti yang di ICE itu, yang di ICE itu berarti kan expo ya? Iya. Itu berarti yang lihat itu dari luar negeri gitu ya? Maksudnya kayak audiensnya gitu ya? Karena kan buat diekspor kan? Iya. Mendatangkan juga Ya mungkin terutama distributor yang udah pada punya channel nih untuk pasar ke luar negeri, jadi melihat kurasi produknya di sana gitu. Tapi bagus Mas Arif, dari awalnya dibimbing dulu sampai Bertahap ya. Bertahap dari bawah sampai kelar gitu ya. Betulnya kalau di Rumah BUMN ini kan berarti kan banyak nih. Ada kayak expo, ada pelatihan, ya kan? Itu emang konsepnya si Rumah BUMN itu emang pengembangan UMKM lokal atau kewirausahaan secara general? kita sebenarnya secara general, tapi kita emang juga menggait dari UMKM lokal gitu. Dari hal kecil, kita kemarin baru banget kerjasama sama paguyuban UMKM Cibenying. Jadi ada satu daerah, mungkin Mas Mbak pernah dengar Cibenying itu. Nah itu tuh banyaknya UMKM yang mereka bisnisnya dari rumahan. Nah di sana tuh awalnya mereka paguyuban kecil gitu. Nah terus kita coba kerjasama biar mereka juga dapat informasi gitu, bisa naik kelas lah ibaratnya, bisa tadi menerapkan Go tadi gitu, biar bisa juga bisa ke arah Go Global. Berarti kan Rumah BUMN berarti banyak programnya kan Mbak ya. Nah ini tuh udah sering memberikan semacam pelatihan khusus online maupun offline-nya tadi. Buat Rumah BUMN sendiri itu apakah ada bidang tertentu yang menjadi spesialis untuk dikembangkan growth-nya gitu? Misalnya di bidang fashion kah, sih, di F&B kah gitu. Mungkin lihat alumninya gitu udah sering. Oke, kalau misalkan dari spesialisasi sebenarnya nggak ada bidang khusus yang kita drill, tapi mayoritas UMKM yang mendominasi binaan kami itu tentunya pertama fashion ya, kuliner. Kuliner. Nah, F&B yang mendominasi mayoritas dari proporsi UMKM ini. Yang kedua disusul oleh fashion dan ketiganya craft. Itu kerajinan gitu di sisinya tahu tapi hal terpenting itu walaupun craft ini bukan termasuk proporsinya mengambil proporsi kue yang paling besar, tapi di Rumah BUMN sendiri sangat terbuka untuk mengadakan pelatihan terkait craft ini sendiri gitu, karena kan perlu pembelajaran praktis gitu, keterampilan. Jadi beberapa bulan terakhir justru banyak sekali ibu-ibu pengrajin yang mau mengasistensi untuk pembuatan craft. Gitu. Jadi narsumnya ya? Yang jadi narasumbernya dan ini jadi narsum? Iya. Gitu udah. Jadi gitu terus cycle-nya. Terus kemarin banget nih di minggu kemarin itu tuh ada namanya Acuk Sae. Jadi dia tuh UMKM-nya di bidang ngejahit. Dan kemarin tuh workshop-nya tuh langsung. Jadi dia nyediain mesin jahit sebanyak belasan, dan di sana pesertanya langsung ngejahit. Bikin kayak tas gitu dari kain. Jadi pulang tuh bawa oleh-oleh gitu loh. Jadi beneran ngejahit ya? Iya. Disclaimer, Acuk Sae itu kalau ada bahasa Sunda ya, artinya baju bagus. Gitu. Acuk Sae? Iya. Oh dia ngejahit. Dia tuh brand atau ininya UMKM jahitnya? Brand. Ada brandnya. Oke. Tapi melihat dari sudah lama kan Rumah BUMN ini Mbak ya, bagaimana perkembangan Rumah BUMN ini hingga saat ini, terutama berapa UMKM yang terbantu dengan adanya program ini? Oke, untuk sejauh ini Rumah BUMN yang Kota Bandung di bawah Bank BRI itu udah 13.000 yang kita naungi binaan kita. 13.000. Banyak banget bro. Itu kalau dikumpulin sebanyak apa kan? Stadion dia.
tapi yang aktif di grup-grup WhatsApp gitu kan. Maklum ya ibu-ibu banyak yang nggak punya WA juga gitu. Mayoritas ibu-ibu. Nah itu yang aktif di grup WA itu ada 3.000-an gitu. Jadi setiap kita ada acara kita selalu share nih ke grup-grup ini sampai grupnya tuh ada 12 kalau nggak salah. Jadi selalu kita share tuh tiap harinya. Sorry lagi. Bapak nggak ada punya ya? Ada juga. Oh malu bro, ini kenapa ibu-ibu semua? Sorry. Dia nggak DM langsung kan, Mbak aku mau ikut Mbak gitu. Cuma malu-malu bro. Tapi Marida sama Uni, apalagi banyak nih. Ada fashion, ada F&B gitu kan ya. Ada nggak sih misalnya emang target marketnya sendiri gitu? Apakah misalnya nih ibu-ibu kelas menengah atau mikro mungkin, ada juga mungkin semua UMKM diterima, atau misalnya kan pasti ada komunitas itu kan ada batch-batchnya gitu ya, itu kan ada pasti ada limitnya dong. Ada nggak dipilih-pilih gitu mungkin si bisnis-bisnis itu untuk masuk komunitas atau bebas aja? Kalau misalkan untuk partisipan dalam hal webinar atau pelatihan yang reguler itu sebenarnya nggak ada kurasi tertentu ya, walaupun dalam form pendaftarannya kita memerlukan data jumlah omset misalkan untuk membaca skala dari si bisnis tersebut. Gitu. Karena gini Mas Alif, Mas Duta, misal ada yang ngisi di kita dan memerlukan database dari peserta, itu kita kasih dari form pendaftaran itu bahwa oh ini nih barangkali mungkin post eventnya ada sesuatu yang bisa di approach dari peserta-peserta yang hadir, datanya kita kasih gitu. Ya, nah makanya kalau secara untuk kegiatan harian sebenarnya nggak ada kurasi tertentu, tapi ketika misalkan memang materi yang memerlukan segmen yang khusus, misalkan kemarin waktu kolaborasi terakhir dengan Intimis Telkom, perlunya nih UMKM yang udah paham dasar-dasar digitalisasi, kita kurasi gitu. Kita kurasi bahwa oh ini aja nih yang udah at least ada WA bisnisnya, misalkan biar penyampaiannya juga bisa lebih komunikatif gitu. Berarti nggak ada limitasi. Nggak ada limitasi. Cuman semua UMKM boleh, cuman ada tertentu yang istilahnya punya syarat loh. Iya, ada workshop tertentu itu terbalik ke mitra kita gitu yang ada. Itu Mbak yang pilih berarti? Atau ada tim yang lain yang milih? Itu biasanya dari medpart kita ya kerjasamanya. Jadi dia requestnya mau yang seperti apa baru kita arahkan untuk form pendaftarannya. Ngerti. Oke. Jadi ada media partnernya kan, banyak komunitasnya gitu ya. Ngomong media partner nih, bisa nggak sih kan ini kan programnya kayak inkubator gitu kan Mbak ya? Ada nggak sih membantu dalam pendanaan atau kayak pembiayaan gitu sih kepada UMKM, ataupun misalkan nih butuh kayak persyaratan halal ataupun wajibnya atau laboratorium gitu mungkin ya, itu mungkin ada dibantu nggak buat UMKM itu? Oke, pas banget dia. Jadi lagi dibuka juga. Saya suka ya mas-masnya. Jadi lagi dibuka juga, namanya Brilliant Planner. Mungkin bisa dicek juga di websitenya. Jadi itu program inkubasi bisnis dari Brilliant, jadi Brilliant gitu ya. Oh, dari BRI. Iya. Gitu. Oh, udah. Jadi itu inkubasi bisnis yang dimana nanti dari para rumah BUMN ini kita mengarahkan binaan-binaan kita untuk daftar ke sana. Nanti di situ akan disaring lagi untuk yang lolos di program inkubasinya. Nanti dari tim inkubasinya itu akan survei langsung ke tempat UMKM-nya untuk layak nggak nih UMKM ini untuk masuk ke program inkubasi ini gitu. Nah karena nanti sekitar 3-6 bulan itu kan mereka ibaratnya diinkubasi belajar gitu ya, dengan modul dan silabus tertentu dari mereka. Terus dikelompokkan juga, jadi yang F&B belajar sama F&B, fashion sama fashion gitu. Semuanya ya dikelompokkan. Nanti akan dikelompokkan lagi. Nah terus nanti di akhir baru itu akan diadakan pendanaan dan juga dicarikan investor gitu. Nanti yang udah lolos tahap akhir juga dia masuk ke yang tadi Mbak Uni bilang expo yang di ICBSD gitu. Jadi sebenarnya itu menarik banget kan benefitnya. BC masih buka nggak Mbak? Masih buka nggak? Iya, sekarang lagi buka. Media podcast ada nggak Mbak? Ada kali. Dan kita daftar tuh. Iya boleh. Soalnya berarti dari awal gitu ya. Dari awal walaupun ada pastilah kalau namanya kita bisnis kan pasti ada syarat-syaratnya lah ya. Karena kan itu ngelihat juga dari kinerjanya. Iya, mungkin betul. ya. Mungkin ada syarat-syaratnya, ntar dipilih lagi yang layak.
kayak lomba gitu. Lebih ke iya sih kayak Nah. kayak lomba juga. Oke, salah satu cara untuk pengembangan bisnis dengan research kan Mbak dan development ini, apakah Rumah BUMN mempunyai channel dengan lembaga riset atau universitas dalam pengembangan bisnis yang menjadi anggota Rumah BUMN itu sendiri? Sejauh ini kayaknya nggak ada lembaga khusus, tapi kita terbuka sama semua lembaga dan juga univ. Iya betul. Mungkin kayak media partner. Terus banyak juga di kita tuh yang kayak dosen maupun mahasiswa S1, S2 justru yang melakukan riset ke binaan kita gitu. Iya, jadi mereka butuh nih penelitian terkait sebenarnya ngaruh nggak sih apa namanya efektivitas dari kegiatan di Rumah BUMN terhadap pertumbuhan UMKM misalkan itu beberapa memang menjadikan dia tuh respon benchmark atau respondennya justru betul. dari beberapa dari MBA ITB juga ada gitu yang ke situ gitu untuk penelitiannya, dosen juga dosen juga ada Kolaborasi berarti ya. Betul. Kolaborasi. secara spesifik program tertentu nggak ada tapi memang se-agile itu Iya. gitu ya ayo aja. Berarti masih bisa. Berarti kalau orang misalnya nih kayak ada yang nonton nih tiba-tiba, wih bisa nih buat kolaborasi. Bisa ya? Bisa banget. Siapa tahu ada yang lagi bingung kan ide skripsinya bisa juga. Nah, berarti cari di Rumah BUMN Iya. ya. Makanya gitu Pak. Emang rayanya itu. Butuh kan data. Iya, sekarang kan data susah ya. Iya. Data bisa. Bisa. Bisa didiskusiin dulu. Bisa didiskusiin dulu ya. Bisa coba. Iya. Kan kita sambil bantu sambil juga kan. BTW Mbak, aku kan tahu ya Rumah BUMN banyak gitu ya. Di Bandung aja dari selain BRI kan banyak gitu. Ada nggak sih kira-kira privilege kenapa kiranya audiens kita nih misal ada yang mau join lebih better di BRI-nya? Ada nggak? Kenapa? Mungkin akses ke kredit usaha rakyatnya mungkin ya idenya tuh gitu ya. Karena bisa dijelasin. ya karena kan BRI juga bank yang berorientasi ke UMKM ya. banget ya. UMKM jadi Bantu. binaan-binaan kita banyak banget yang maksudnya meminta akses pendanaan bahwa sebenarnya syarat untuk mendapat PUR dari range sekian sampai sekian tuh bisa apa enggak, dan ternyata prosedurnya cukup dipermudah gitu as long as itu UMKM binaan Bank BRI gitu. Kayak nge-cheat berarti Mbak ya. Maksudnya nanti kalau misalnya udah compatible lah itu ya, berarti lebih mudah buat ngajuin gitu ya. Jadi bahkan mungkin lebih ke cenderung misalkan dari supervisor kita pun kayak datang aja dong ke sini gitu untuk kita, atau misalkan dikoneksikan dengan orang tertentu gitu biar bisa langsung hubungi orang ini gitu untuk terkait gitu. Jadi langsung udah nggak usah ngajuin lagi, udah ada kontak Kontaknya. Iya kontaknya. Saya dikirim sama orang ini nih gitu. Mungkin iya sih kok. Misalkan paling susah kan persyaratan apa gitu. Ya, benar Jangan kalau persyaratan tuh. mau ngurus persyaratan udah malas duluan gitu kan. Akhirnya kan jadi. Terus kan biasanya bank yang lain kan nggak UMKM ya, Mbak. Maksudnya dia punya segmentasi tertentu dan setahu saya BRI itu UMKM-nya tuh istilahnya di-push banget biar masuk gitu kan gitu. Berarti ini program dari BRI-nya juga berarti ya salah satunya ya buat si pengenaan Rumah BUMN itu ya. Iya. Terus sama ini sih, jadi tuh tiap tahun Rumah BUMN kan ada banyak ya di Indonesia. Nah, terus kita tuh biasanya ada kayak sejenis perankingan gitu loh. Nah, terus 2024 kemarin tuh emang Rumah BUMN yang kita tuh ranking 1 gitu. Dapat di Bandung. enggak, se-Indonesia. Se-Indonesia, Iya. Bro. Se-Indonesia, gue kaget Makanya. juga. Enggak expect. Kalau Om Baik sih cakupannya itu Jawa Barat atau Kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Rumah BUMN yang di Kota Bandung Iya. ada 2. Oh, di luar. Satu Iya. lagi kabupaten. Ya, Oh, binaan iya, BRI, iya, iya. binaan Telkom Oh, gitu. ada dua. Jadi Yang Telkom itu Kabupaten Bandung. biasanya di sorean. Sore. Biasanya di Soreang nggak deket-deket nggak apa-apa bisa ya. Buat Rumah BUMN nih, kan sudah banyak program aktivitasnya nih. Kalau boleh tahu next program itu apa yang akan diadakan? Ya baik offline online. Boleh kali Mbak di spill Mbak sekali aja ada yang banyak ya. Penasaran ya? Kali aja aku bisa join. Jadi kita kan emang ada agenda mingguan kan. Jadi
buat di minggu ini banyak juga agenda online maupun offline. Itu pasti kalau misalnya yang 4 core bisnis terkait yang tadi HR, finance, marketing sama supply chain, itu pasti semua ranah bisnis tuh butuh itu gitu. Jadi bisa dicari sesuai kebutuhan kalian gitu. Setiap minggunya tuh kita pasti ada gitu pelatihannya. Terus selain itu kita juga ada yang tadi yang Brilliant Planner. Nah, terus habis itu banyak juga ya Mbak agenda-agenda lainnya. Tapi misalkan nih teman-teman nih ya di rumah ini, misalkan aku tuh pinginnya misalkan belajar digital nih, bisa nggak nanti dia rekomen atau dia balesin chat gitu ke admin? Mungkin ngechat gitu ke adminnya kali ya. Request materi. Iya, bisa banget sih. Kadang walaupun sejauh ini kita belum ada feedback tertentu ya terkait request dari UMKM-nya. Cuma sejauh ini kita membaca juga dari tren, misalkan dari data historis materi-materi yang ternyata materi terkait digital marketing nih yang hype. Padahal kita kelihatan dari recording Zoom-nya yang banyak ditonton tuh yang mana gitu kan. Datanya tuh dari yang nonton ya. Iya, terus dari partisipan acaranya. Walaupun mungkin kadang misalkan partisipannya terbatas karena mungkin keterbatasan waktu juga ya. Dan itu ternyata ya itu dari recording si webinarnya yang paling banyak ditonton ini nih. Terus ada grup juga yang ternyata terus sustain nih, terus aktif di situ gitu. Terus kita juga coba pematerian yang khusus di bidang agrikultur. Itu sebenarnya pertama kali deh untuk spesifik tematik agrikultur. Ternyata hype-nya bagus juga nih gitu. Agrikultur. Enggak expect berarti Mbak ya. Iya. Kira digital marketing dia. Itu biasanya kuliner, fashion. Ternyata ketika agrikultur juga malah grup yang paling aktif gitu. Ternyata banyak bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga yang pengen nih nanam di rumah. Gitu. Soalnya Jadi kemarin tuh banyak pertanyaannya seputar itu ya Mbak? Iya, seputar kayak bisa ke kita bantu supply gitu, karena materinya dari wilayah Jawa Timur nih. Kayak misalkan kalau masnya belum punya mitra di Bandung, gimana kalau saya aja? Kayak gitu. Ya bisa. Bisa mau nih masuk mau nih. Gitu. Melalui itu. Mbak, aku udah denger banyak hal programnya juga nih. Kalau nih, kita kan ada audiens nih, mau join Rumah BUMN, bisa lewat apa nih? Step-stepnya mungkin boleh dijelasin Mbak? Oke, caranya gampang banget. Boleh banget nih, cek Instagram Rumah BUMN, nanti di sini nih ada Instagramnya. Nah, terus di situ ada link di bio-nya, bisa langsung diklik. Nah, itu gampang banget, tinggal isi datanya aja, nama usahanya apa, terus usahanya udah berdiri dari tahun kapan, jenis usahanya apa. Udah sih, kayak datanya tuh gampang diisi gitu. Ntar langsung tergabung di grup binaan kita gitu. Lihat deskripsinya nanti, tinggal diisi. Sama aku mau nge-encourage juga nih, aku lihat soal aku udah join Mbak. Aku join, ini tuh kita nge-encourage orang-orang tuh biar berkomunitas ya Mbak. Karena kan menurut saya itu kalau bisnis nggak ada networking gitu kan ya, nggak ada research and development, nanya ke orang ya susah scale up ya. Mungkin di komunitas ini kalian semua nanti bisa scale up, nanya antar komunitas bisa juga kali ya Mbak ya. Terus banyak juga webinar yang bisa kalian ikutin dan itu pasti berguna banget sih. Nggak mungkin nggak berguna sih webinar gitu. Dapat sertifikat lagi Mbak. Iya. Nyari ilmunya gratis lagi, dapat teman baru. BTW, aku bisa nggak Mbak kalau podcast itu ngisi di sana Mbak? Boleh banget ya sih Mbak. Kita juga masih nyari event juga. Tapi kita orang aja rata-rata ada anggota dulu, ngisi. Kan masih tadi udah jadi anggota. Iya, betul. Oh iya, aku udah member, aku udah join. Iya. Jadi kapan? Boleh, sebenarnya kita mau spill ya semua sekalian. Boleh. Ya, kita sangat terbuka banget dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama nih dari segi usaha sektor digital seperti podcast ini tuh sebenarnya masih belum ini kan ya. Masih uncommon gitu, makanya kita sangat antusias gitu untuk menggali lagi sektor-sektor di sebelah sana nih gitu. Kita cari juga masanya banyak gak nih untuk yang minat untuk program dengan kolaborasi mungkin nanti dengan podcast. Iya, tungguin ya. Aku di spill nggak sih tanggalnya terus? Tinggal spill aja kali ya. Kira-kira ya nextnya kapan nih? Mbak, adanya kapan Mbak? Tanggalnya Mbak kalau bisa. Pekan depan gak sih? Nah, boleh kali. Gue malu tak? Jadi deg-degan beneran. Jadi buat
warga-warga komunitas. Ngomongnya apa sih warga komunitas dan sebutannya? Wargi-wargi. Kita bilangnya sih binaan rumah BUMN. Warga bina rumah BUMN. Insya Allah ya Ta ya, Yes. kita mau ngisi di tanggal 11 di eventnya offline. Langsung di rumah BUMN. Mau di-spill nggak Ta? Apa aja yang mau kamu bawain Ta? Kamu doang ya, aku nggak? Gak bercanda, nanti kita apa ya Ta? Ini aja sedikit ya. Boleh nggak apa-apa, full aja biar Kita tahu. nanti akan kasih tahu bagaimana caranya bertemu dengan audiens ataupun membuat sosial media seperti akun TikTok, YouTube ataupun akun-akun lain yang bisa reach up ya. Betul. Akun-akun kalian untuk bisa mengenalkan produk-produk kalian di seluruh Indonesia. Ya. Seperti itu. Kita kan ngelihat soalnya ya, UMKM kan kental banget sekarang harus digitalisasi. Betul. Harus bisa jualan online. Betul. Nah, aku mau gak enak jadi kita mau coba lah ya bantuin bikin konten apa sih yang kiranya bisa masuk. Misalnya kalau konten F&B, konten apa yang kiranya bisa masuk ya, dengan cara research ya kan, stylenya sama modelnya. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi di sana gitu. Sama ada tambahan dari Duta kalau bapak-bapak ibu-ibu mau buat akun YouTube yang bisnis, Yes. TikTok bisnis, karena TikTok bisnis, IG bisnis, YouTube bisnis itu beda sama yang personal. Oke. Nanti mungkin Duta bakalan ngajarin mungkin cara lihat engagement rate-nya, mungkin kayak gitu kali ya. Benar. Gitu. Tapi kalau di-spill semua nanti Gak seru. udah hari ini dong. Kita kan 11. Jadi ditungguin kita bakalan ngisi ya Tay. Ngisi di rumah BUMN Di rumah gitu. Jadi malu gue mau rumah ini. Mungkin Mbak ada sosial medianya buat rumah. Oh iya, beberapa promosi biar ngejoin Mbak. Oh iya boleh. Untuk Instagramnya Rumah BUMN Bandung, TikToknya kita juga ada. Untuk websitenya kita Rumah BUMN. Ih, mantap sekali. BTW, Mbak Rifda, thank you so much Thank udah you. mau Terima kasih di- atas waktunya Mbak Rifda, Mbak Uni. Thank you juga. Yes, dah. Kita apa sosial media kita kata? Oke, ada di Instagram, ada di TikTok. Abis ini kita akan mengembangkan di Facebook juga. Oke, thank you so much guys for watching. Bye bye.